wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Nabi semula setelah sekian lama, hampir 2 bulan. 2 bulan ya. Ramadan Syawal ya. Iya. Ramadan Syawal udah mau selesai nih. Nanti 2 bulan ya gitu ya. 2 bulan. Berapa hari? 2 bulan wajar lah kalau hilang semua kan, karena nggak dibuka-buka kan. Ada nggak yang pernah buka bukunya? Enggak kan? Yakin lah, masa buka Buka sesuatu. Cuma dibuka-buka aja. Sebenarnya buka tapi cuma niatnya. Yang pertama kita meroja bahwa kalimat atau susunan dalam bahasa Arab itu ada 2, itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu ada kalimat intinya apa saja, mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah ada jumlah intinya juga, apa itu? Fi'il dan fa'il. Nah, kemudian di antara yang jumlah inti itu nanti ada tambahan-tambahan, betul ya? Nah, tambahannya itu ada yang berupa dibaca jer, ada tambahan yang berupa dibaca nasab, ada yang tambahan dia mengikuti, betul nggak? Ada 3 itu kan ya, jer, nasab, sama mengikuti. Betul? Kalau dia jer, maka pertama isim itu akan dibaca jer ketika apa? Ketika didahului oleh huruf. Yang kedua ketika dia sebagai mudhafun. Yang ketiga ketika dia tawabi, mengikuti, ya kan? Mengikuti itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Naatnya saja. Naat, atof, taukid, badal. Nah itu. Maka ketika dia mengikuti isim yang isim itu dibaca jer, ketika dia naat maka dia ikut jer. Oke. Di situ masih ingat ya? Kemudian ada isim sebagai tambahan dari kalimat inti, dia dibaca nasab. Ya? Dia dibaca nasab. Pertama, maf'ul mutlak. Oke, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Oke, masdar dibaca nasab yang dia itu terletak setelah fiilnya dia. Ya, yang dia bertujuan gunanya untuk pertama sebagai taukid untuk fiilnya, yang kedua dia menjelaskan jenis fiilnya, yang ketiga dia menunjukkan berapa kali fiilnya dilakukan. Masih ingat? Udah cukup ya? Masih ingat ya? Contoh, butuh contoh? Master dari fiil gitu ya. Ya. Dari fiil. Jadi gini, antum contohnya ingat gini aja. Satu fiil, ambil masternya. Coba antum ambil satu fiil, terus masternya apa? Doroba. Apa masternya? Ya, dorban. Nah, tinggal antum buat mana fa'ilnya doroba, mana maf'ul bihnya, letakkan dorban di belakangnya. Itu dia sebagai maf'ul. Contohnya doroba Zaidun. Apa yang dipukulnya? Bakron, oke. Doroba Zaidun bakron dorbatan. Oke, itu maknanya adalah Zaid benar-benar memukul Bakar. Contohnya sekarang fiilnya apa? Antum bikin satu fiil, kemudian apa masternya? Ambil satu fiil, kemudian sebutkan masternya. Koma. Apa masternya? Tasrif. Koma yakumu. Nah, itu masternya. Koma qauman. Kasih fa'il. Koma Zaidun qauman. Maka qauman itu adalah maf'ul mutlak. Jadi taukid dia untuk si koma. Apa artinya? Zaid benar-benar berdiri. Antum sebutkan satu fiil, kemudian sebutkan masternya.
Jalasa. Masa jalasa. Yang lain, yang ini, yang mutaaddi. Akala. Akala, oke. Apa masdarnya akala? Akalan. Aklan. Aklan. Baik. Sekarang buat siapa yang memakan apa? Sebutkan aklan di belakangnya. Akala Zaidun Ruzan Aklan. Nah, baik. Itu semua yang antum sebut tadi maf'ul mutlaknya adalah bermakna Oke. tauhid. Bagaimana kalau dia bermakna nau'nya, jenisnya? Maka masdar tadi dikasih naat. Masdar tadi dikasih naat. Contoh, qoma Zaidun qauman hasanan. Kasih naat hasanan. Maka qauman tadi maf'ul mutlak tapi bermakna sifat daripada fi'ilnya. Misalnya Zaid berdiri dengan berdiri yang hasan, yang baik. Baik. Itu tunjuk kalau dia apa namanya? Naat nau'nya, sifatnya. Ada lagi maf'ul mutlak yang dia menjelaskan apa? Berapa kali fi'il itu dilakukan. Ini dengan wazan masdarnya bukan masdar yang ada di tasrifan, tapi masdarnya dengan wazan fa'latan, fa'lah. Masih ingat? Kalau jalasa berarti apa masdarnya? Jalsatan. Kalau akala apa? Aklatan. Kalau doroba apa? Dorbatan. Kalau kataba apa? Katbatan. Pokoknya fa'latan. Itu menunjukkan nanti apa adat berapa kali dilakukannya Taib itu mansub yang pertama. Mansub yang kedua maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, yang dia adalah merupakan yang ditimpa oleh perbuatan fa'il. Ya. Itu namanya objek bahasa kita ya. Ya. Itu maf'ul bih. Yang bisa jadi maf'ul bih itu adalah isim mu'rab. Isim mu'rab ada berapa? 9. Itu isim mufrad, misalnya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus sama dhairumun sarif. Itu semua boleh jadi maf'ul bih. Yang kedua isim mabni, bisa jadi maf'ul bih isim mabni. Isim mabni ada berapa? Yang udah kita tahu ada 5. Ada nanti ada 7 ya, ada 5. Apa aja? Domir, isim isyarah, isim mausul. Dan isim mausul sudah? Domir, isim isyarah, isim mausul. Nah, isim istifham sama isim syarat. Itu dia mabni. Dan itu semua boleh jadi maf'ul bih. Yang ketiga, yang boleh jadi maf'ul bih adalah masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Udah belum? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Belum ya? Udah, nggak usah, lewatin. Skip. Nanti di kitab berikutnya. Tab selanjutnya maf'ul bih itu ada disebabkan apa? Atau amilnya apa? Maf'ul bih itu apa amilnya? Fi'il muta'addi. Berarti setiap ada fi'il muta'addi pasti ada maf'ulun. Wajib ada maf'ulun bih. Selanjutnya yang ketiga, yang isim yang dibaca mansub, yang baca nasab. Hal. Oke, hal. Apa itu hal? Definisinya dulu hal. Hal adalah isim. Nah, jangan isim toh. Isim apa? Isim apa dulu? Isim sifat. Isim sifat yang dibaca nasab yang gunanya untuk menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ulun bih ketika terjadinya
fiil. Ketika terjadinya ulangi. Hal adalah isim sifat dibaca nasab yang berguna untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ulun bih ketika terjadinya fi'il. Nah, isim sifat adalah, kan tadi dia hal itu isim sifat yang dibaca nasab. Isim sifat adalah isim sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah. Isim fa'il itu yaitu katabayak tubuh, kitabatan katibun, nah itu isim fa'il. Maktubun, nah itu isim maf'ul. Itu bisa jadi hal. Kemudian sifat musabbah itu apa? Contohnya apa? Ba'uda yab'udu ba'dan ba'idun. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nah, fa'ilun itu adalah isim sifat musabbah. Nah, itu bisa jadi hal. Jadi yang bisa jadi hal apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah. Nah, kalau udah tahu berarti hal adalah isim sifat, berarti itu apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah dibaca nasab untuk menjelaskan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya. Nah, contohnya akala Zaidun samakan jalisan. Mana hal? Jalisan. Isim fa'il nggak itu? Isim fa'il. Dibaca nasab nggak? Dia menjelaskan keadaan siapa? Zaid. Ketika terjadinya akala. Itu hal. Berarti apa artinya? Zaid makan ikan sambil duduk dalam keadaan duduk. Berarti untuk mengetahui dalam sebuah kalimat dia hal atau bukan, pertama lihat dia dibaca nasab, isim sifat bukan. Kalau iya, besar kemungkinan dia adalah apa? Dan dia harus nakirah, harus ada dia nggak boleh pakai alif lam. Harus Dan yang namanya hal harus ada apa? Sahibul hal, yaitu yang dijelaskan dia itu adalah sahibul hal. Maka sahibul hal itu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bih. Nah, sahibul hal ini wajib ma'rifah. Sedangkan halnya wajib Kemudian antara hal dan sahibul hal harus sama dari sisi jenis. Kalau sahibul halnya itu muzakkar, maka halnya muzakkar. Kalau tadi Zaidunnya kita ganti Fatimah, maka bukan jalisan tapi apa? Jalisatan. Kalau misalkan sahibul halnya musanna jumlah 2, maka halnya juga harus 2. Misalnya akala Zaidun wa Bakrun samakan jalisaini harus sama. Kemudian kalau misalkan jamak, misalnya akala at-tullabu samakan jalisina, dijamakkan dan dalam kondisi nasab. Itu hal. Kemudian selanjutnya apa? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Apa ini definisinya maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli adalah masdar juga. Cuma bedanya masdar maf'ul li ajli dengan masdarnya dari masdarnya maf'ul mutlaq, bedanya di mana? Tidak sama dengan fi'il. Dia diambil dia masdar diambil dari kata kerja perbuatan hati. Itu baru maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli adalah masdar dari fi'il perbuatan hati yang dibaca nasab, yang dia gunanya untuk apa? Menjelaskan menjelaskan sebab kenapa dilakukannya fi'il.
Maka maf'ul li ajli kita terjemahkan karena nanti, atau sebab, atau dalam rangka. Misal, saya sholat karena takut kepada azab Allah. Oke, saya sholat karena takut kepada azab Allah. Berarti shallaitu khaufan. Khaufa yakhufu khaufan. Perbuatan hati enggak itu? Ya kan? Khaufan adalah masdar dari perbuatan hati. Khaufan li azabillah. Aku takut kepada azab Allah. Maka khaufan ini kita terjemahkan karena atau disebabkan. Sholaitu khaufan li azabillah. Aku sholat karena takut kepada azab Allah. Maka khaufan itu maf'ul li ajli. Baik. Saya menikahi fulanah karena cantik. Oke, insyaallah. Kalau karena cantik nggak bisa kan? Karena cinta. Ya kan, cinta perbuatan hati, betul gak? Saya menikahi fulanah karena cinta kepada hartanya itu, atau kepada wajahnya, atau kepada dirinya. Baik. Maka apa bahasa Arabnya? Menikahi apa? Ankahtu. Betul? Salah. Nakahtu. Kalau ankahtu apa? Saya menikahkan. Kalau nakahtu saya menikahi. Beda lah ya. Kalau ankaha kita nggak nikah. Kita yang menikahkan. Kalau nakaha kita yang nikah. Okay. Nakahtu. Saya menikahi fulanatan. Fulanah hubban karena cinta. Hubban limaliha. Hubban limaliha. Cinta kepada hartanya. Saya menikahi fulanah karena cinta kepada hartanya. Boleh nggak nikah karena harta? Boleh. Tapi yang lebih baik karena agama. Kenapa yang dilihat kalau mau mencari wanita? Pertama lihat apanya? Cantik atau enggak. Kedua apa? Nasabnya. Ketiga apa? Harta. Keempat, agama. Tapi yang paling bagus adalah lihat agamanya. Berarti kalau kita menikah karena hartanya boleh enggak? Boleh aja. Cuma kan yang lebih bagus lihat agama. Baik. Itu adalah maf'ul li ajli. Yang seterusnya apa lagi? Yang dibaca nasab. Maf'ul ma'ah. Apa itu definisi maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah kok dzaraf? Itu maf'ul fih. Beserta, menyertai. Nah, definisinya maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab terletak setelah waw ma'iyah. Setelah waw ma'iyah. Ulangi, isim yang dibaca nasab terletak setelah waw ma'iyah. Masalahnya apa itu waw ma'iyah? Waw ma'iyah adalah waw yang menunjukkan makna kebersamaan. Bukan makna dan seperti atof. Ya kan? Kapan waw itu dimaknai ma'iyah? Kapan dimaknai dia atof? Ketika sebelum waw dengan setelah waw itu tidak apple to apple. Maka ini wawnya wasi waw ma'iyah. Tapi kalau dia seimbang, maka itu bisa jadi waw atau. Nah, ya. Siapa bisa kasih contoh dengan waw ma'iyah? Saya belajar bersama lampu. Nah, apa bahasa Arabnya? Dari itu wa misbahan. Kalau dulu pakainya bukan darosa tapi apa? Memurojaah apa itu?
Roja, roja itu aku memurojaah ad-darsa ma'a atau wa misbahan. Wa misbahan. Nah, misbahan itu sebagai apa di situ? Namanya maf'ul ma'ah. Kan tadi apa maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah yang terletak setelah waw ma'iyah. Ah, riben ini. Selanjutnya apa lagi? Yang dibaca nasab. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Dia adalah zorof dan dia dibagi dua. Ada zorof zaman, ada zorof apa itu zorof makan? Kata yang menjadi keterangan tempat. Zorof zaman, keterangan waktu. Masih hafal ya? Masih lah. Keterangan tempat itu di depan, di belakang, di atas, di bawah, apalagi di samping, apalagi di sisi, apalagi bersama, bagus, di sini dan di sana, apalagi di antara, bagus. Oke, kembali ke waktu. Waktu apa aja? Sekarang, besok, hari ini, pada waktu subuh, pada waktu duha, pada waktu siang, malam, besok-besok, pada waktu sahur, apalagi? Nah, itu bahasa Indonesia semua, bahasa Arabnya sekarang. Baik, hafalkan lagi ya. Selanjutnya apa lagi yang dibaca nasab? So nggak ingat? Isim inna. Ingat isim inna? Isim inna apa? Isim yang Isim? Apa itu isim inna? isim setelah inna. Nawasik. Iya betul, nawasik. Isim inna itu bukan nawasik. Maksudnya nawasik itu ada 3. Inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, sama zonna wa akhwatuha. Nah, kita bahas inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini amalannya apa? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, berarti isim inna pasti dibaca apa itu isim inna? Isim inna adalah mubtada yang kemasukan inna wa akhwatuha. Betul nggak? Asalnya dia mubtada. Ketika kemasukan jadilah berubah jadi isim. Baik. Kemudian apalagi yang dibaca nasab? Khobar kana. Khobar kana. Apa itu khobar kana? Khobar ada berapa? Ntar dulu. Khobar ada berapa? khobar inna, khobar kana. Betul. Khobar inna, khobar kana. Ada berapa khobar? Satu lagi? Khobarnya siapa? Kalau khobar kana itu kan khobar miliknya kana. Khobar inna itu khobar miliknya inna. Nah, yang satu lagi khobar apa namanya? Khobar miliknya siapa? Miliknya mubtada. Mana ada khobar milik zonna? Khobar miliknya mubtada. Jadi ada khobar mubtada, ada khobar kana, ada khobar inna. Nah, yang dimaksud khobar kana adalah khobar mubtada yang kemasukan kana. Maka berubah bukan khobar mubtada lagi, tapi khobar kana. Paham nggak? Apa itu khobar inna? Khobar mubtada yang kemasukan inna. Itu definisi yang paling mudah loh. Nah, yang penting definisinya dapat dulu. Kalau kepegang definisinya, insya Allah untuk pengembangannya mudah. Nah, kalau definisinya nggak kepegang, apanya yang mau dikembangkan? Betul? Baik. Sekarang nawasih yang
Ketiga yaitu zonna. Apa ini zonna? Isim, fi'il atau huruf? Enggak. Tadi belum. Kana wa akhwatuha. Siapa yang ingat? Ada berapa? Kana wa akhwatuha. 9. Kana wa akhwatuha. Ayo Ali. Oh, karena 14 Ustaz. sopir aja. Sama. Sama sopir aja. Kalau jumlah angkanya aja lupa, gimana lagi isinya? Betul nggak? Bagus. Ya, kana wa akhwatuha itu semua adalah 13. bagus 13. 13. Baik. Ya, dapat 13. Pertama adalah menjelaskan waktu. Menjelaskan waktu itu ada 5. Pada waktu subuh asbaha, pada waktu duha adha, pada waktu siang zolla, pada waktu sore amsa, pada waktu malam bata. Okay. Kemudian yang menjelaskan istimror yang artinya senantiasa ada 4. Itu mazala, ma fatiha, ma bariha, mamfakka. Itu maknanya apa itu? Senantiasa, betul. Berarti 5 plus 4 ada berapa? 9. Sisa berapa? 4 ya? Satunya kana 10. Sisa 3 kan? 3 itu yang pertama bermakna nafi, yaitu apa? Laisa. Kemudian yang satunya lagi bermakna tahwil, yaitu soro. Artinya berubah menjadi soro. Yang terakhir adalah madama, artinya selama. Oke. Nah, ingat lagi ya, karena wa akhwatuha ada 13. Inna wa akhwatuha ada berapa? Tadi 13. Inna wa akhwatuha ada berapa? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Nah. 6. Sahih. Nah. Yaitu apa? Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Inna dan anna artinya sesungguhnya. Ka'anna seperti. Lakinna tetapi. La'alla semoga. Laita seandainya. Terus lali kabeh gitu. Insyaallah. Udah dibaca tapi itu lagi dari bacaan. Zonna wa akhwatuha. Zonna ini adalah fi'il. Oh tadi kalau kana wa akhwatuha itu semua 13 itu adalah fi'il nakis. Masih ingat apa itu fi'il nakis? Fi'il ada 2, fi'il tam, fi'il nakis. Fi'il nakis itu adalah fi'il yang tidak butuh fa'il. Sedangkan fi'il tam, kalau ada fi'il tam maka pasti ada fa'ilnya, harus ada. Tapi kalau nakis, dia fi'il tapi tidak butuh fa'il. Yang dia butuhkan adalah isim dan khobar, yaitu kana wa akhwatuha. Maka kalau ada kana, dia fi'il, jangan ditanya mana fa'ilnya kana, karena dia nggak butuh fa'il. Yang dia butuh apa? Mana isim kana, mana khobar kana. Itu namanya fi'il nakis. Baik. Nah kalau inna wa akhwatuha isim fi'il atau huruf itu? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Itu isim atau fi'il? Isim atau fi'il itu? Huruf. Dia huruf. Oke, sekarang zonna wa akhwatuha. Nah, zonna wa akhwatuha adalah fi'il tam. Dia butuh apa amalannya zonna wa akhwatuha? Membutuhkan Memasukkan mubtada dan Bagus, menasobkan mubtada dan khobar. Jadi kalau ada mubtada dan khobar kemasukan zonna, maka mubtada dibaca nasab sebagai maf'ul bih pertama, khobarnya dinasabkan jadi maf'ul bih kedua. Misalnya Muhammad jamaman. Zaidun adalah dokter. Zaidun adalah dokter. Zaidun mubtada bukan? Dokter adalah khobar. Kemudian kita masukkan zonna menyangka artinya.
Kita masukkan zonna Zaidun. Tadi sudah Zaidun juga ya. Zonantu aja. Zonantu artinya apa? Aku menyangka. Tadi Zaidun tabibun. Sekarang aku menyangka Zaid adalah dokter. Berarti apa? Zonantu Zaidan tabiban. Maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Nah, itu zonna. Dan zonna wa akhwatuha itu ada beberapa fiil yang sudah kita hafal di sini. Ada zonna, ada khala, ada apa lagi? Za'ama, ada ro'a. Ro'a nggak masuk kayaknya. Oh ya, ro'a masuk. Ro'a masuk. Ro'a. Kemudian ada apa lagi? Supaya tahu gimana, antum harus meroja baca tuh buku semua ulang lagi tuh. Ya. Terus apa lagi pembahasan yang sudah kita lewati? Tamyiz. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim jamid yang dibaca nasab kan gitu ya. Apa itu isim jamid? Isim yang bukan mustaq. Apa itu mustaq? Tidak dari kata yang lain. Ya, tidak dari pecahan kata yang lain. Itu namanya jamid. Jadi yang namanya tamyiz harus isim jamid, bukan mustaq. Kalau mustaq itu adalah contohnya isim fa'il, isim maf'ul, itu mustaq karena dia dapat dari pecahan fi'ilnya. Itu mustaq. Nah, kalau jamid tidak. Dia adalah kata yang dikhususkan datang kata itu untuk sesuatu, bukan dari pecahan kata lain. Ya. Jamid. Contohnya apa Pak isim jamid? Qalamun, bagus. Apalagi? Alif. Isim jamid. Maktabun dari kata kataba, itu mustaq. Izarun, izarun. Izar. Artinya izar. Coba satu lagi yang jamid. keringat dulu. Apa? Komarun, bagus. Satu lagi. Jadi di antara definisi isim jamid adalah sebuah lafadz yang diberikan nama untuk sesuatu yang mana sesuatu ini baru ada, kemudian dikasih nama. Ya, maka namanya itu adalah jamid. Ketika sebelum ada handphone, tidak ada lafadz handphone. Ya, antum kalau hidup di tahun 80-an, itu kita nggak pernah ngomong kata handphone. Apalagi ngomong smartphone. Itu nggak pernah. Kenapa? Kata-kata itu nggak pernah ada. Kenapa? Bendanya memang nggak ada waktu itu. Belum ada. Betul? Setelah benda itu ada, maka adalah kata handphone, ada apalagi smartphone, ada lagi sekarang apa? iPhone. Itu dulu tahun 85 nggak ada. Yang udah hidup tahun 85 siapa? 85 itu Jokowi lulus UGM. Nah, jadi kalau gitu bahasa Arabnya handphone itu jawal. Jawal, panjangnya jawalun. Itu handphone. Maka lafadz jawal itu jamid atau mustaq? Jamid. Nah, gitu maksudnya jamid. Pintu, babun, jamid atau mustaq? Jamid. Ini apa nih? Sajadah. Apa? Karpet. Jamid atau mustaq? Baitun, jamid atau mustaq? Jamid. Kemudian mirwahatun, jamid atau mustaq? Nah, itu jamid semua. Jidar, jamid atau mustaq? Jamid. Hafalan kosakatanya mana dulu? Dulu mana setorannya? Udah hilang semua. Baru mau keinget. Kita mulai lagi ya setoran nanti kosakatanya. Udah lupa semua itu pasti. Itulah akibat belajar 2 bulan. Hilang semua. Ya.
Apalagi yang kita baca? Nasab. Selain tamyiz. Apa udah semua? Aku ini asli. Udah tadi? Ini Apalagi yang belum? di asli. Sama itu, min ajli sama di ajli sama. Kayaknya udah semua ya. Yang di dalam kitab ini kayaknya udah semua. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai apa? La nafiyah. Apa ini la nafiyah? La nafiyah adalah la yang dia menafikan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu bisa dinafikan dengan dua cara. Mubtada khobar itu dibikin jumlah negatif, itu bisa dengan dua cara. Pertama, dengan kemasukan laisa, yaitu kana wa akhwatuha. Ya kan? Misalnya Zaidun ustadun, Zaid adalah ustad. Untuk mengatakan bahwa Zaid bukan ustad, maka kasih laisa. Laisa Zaidun ustadzan. Maka mubtada khobar tadi menjadi negatif. Zaid bukan ustad. Laisa Zaidun ustadzan. Nah, yang kedua, caranya mubtada khobar itu dikasih la di depannya. Dan la-nya itu adalah disebut dengan la nafiyah atau la nafiyatu lil jinsi. La nafiyatu lil jinsi. Tapi dia punya kaedah. Ketika mubtada khobar kemasukan la, maka mubtadanya itu tidak boleh ma'rifah. Harus nakirah. Berarti kalau pakai alif lam dibuang alif lamnya. Ya, misalnya at-talibu ghaniyun. Siswa itu kaya. Oke. Siswa itu kaya. At-talibu ghaniyun. Kita mau mengatakan siswa itu atau tidak ada siswa yang kaya. Karena makna la nafiyatul jinsi, nafiyatul lil jinsi ini menafikan semuanya, tidak satu pun artinya. Maka tidak satu pun siswa yang kaya. Maka kita kasih la, kemudian at-talibunya harus nakirah, buang alif lamnya. Oke. Kemudian wajib dibaca nasab. Karena dia berubah bukan mubtada lagi. Jadi apa dia? Isim la. Karena la ini amalannya sama dengan inna wa akhwatuha, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Maka at-talibu itu diubah jadi talibah. Dan isim la nggak boleh tanwin, nggak boleh taliban. Harus talibah, tidak boleh tanwin. Kalau dia boleh tanwin, maka dia sama dengan isim inna. Itulah yang disebut kenapa dia tidak masuk kepada akhwatnya inna, karena dia beda. Dia nggak boleh tanwin isimnya. Maka la taliba ghaniyun. La taliba ghaniyun. Artinya apa? Tidak satu pun siswa yang kaya. Satu pun siswa yang kaya. Di sini contohnya di halaman 234 la rajula qa'imun. Tidak satu pun laki-laki berdiri. La rajula fid dari. Tidak seorang pun laki-laki di dalam rumah. Baik. Masih ingat ya? Baik, kita latihan. Masuk latihan. Masih ingat ya? Kaidah-kaidah yang lain. Kan di sini isim la wajib nakirah. Oke, tadi sudah. Kemudian isim la dihukumi mabni. Kemudian bisa jadi isim la-nya itu bukan satu kata. Dia bisa berupa mudhof mudhofun ilaih. Baik. 236. Kalau la nafiyahnya diulang 2 kali dalam sebuah kalimat, maka punya ketentuan.
Dalam sebuah kalimat ada la nafiyatul jinsi diulang 2 kali, maka ada ketentuan. A. Bila la-nya itu langsung setelahnya adalah isim la, maka la itu dia bisa beramal, yaitu apa? Menasobkan isim la dan merofakkan khobar la. Maka contohnya la taliba fil fasli wala mudarisa. Oke? Berarti ada pengulangan la di situ ya. Atau kita boleh baca la talibun fil fasli wala mudarisun. Berarti tidak beramal. Ya, tidak apa? Tidak beramal. Kemudian yang kedua, kalau la-nya itu terpisah dengan isimnya, maka tidak boleh dia beramal. Maka dia tetap mubtada khobar. Contohnya la fil fasli talibun wala mudarisun. Mana isim la di sini? Talibun, karena terpisahkan oleh fil fasli, maka enggak boleh taliba, harus talibun. Harus tetap dia jadi apa di sini? Mubtada. Baik. Kemudian di halaman 237. Adalah yang dia menafikan fiil, bukan isim, bukan jumlah apa? Bukan jumlah ismiyah, tapi menafikan jumlah fi'liyah. Maka ketika fiilnya itu adalah fiil mudhari, maka menafikan, membuat dia jadi negatif dengan menambahkan apa? La. Udah, yang lain enggak ada yang berubah. Kasih aja la. Contohnya, yaqumu zaidun, artinya apa? Zaid sedang berdiri. Kalau Zaid sedang tidak berdiri, tambah aja la. La yaqumu Zaidun. Selesai. Mudah. Tapi kalau fiilnya adalah fiil madi, maka untuk membuat jumlahnya jadi negatif, bukan ditambah la, tapi ditambah ma. Ingat, ma. Misalnya, qoma Zaidun. Apa artinya qoma Zaidun? Zaid telah berdiri. Kalau Zaid tidak berdiri, maka ma qoma Zaidun. Simpel ya, mudah. Baik, kita latihan. Time terlibat. Latihan 1 halaman 240. Silakan nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, nomor 1 aja udah lupa kan? Ulang aja dari awal. Sama apa agak? Nomor 1. Awal. La taliba Harun min Musa. Ya, Harun. Tidak ada satupun dari siswa yang lebih pandai daripada Musa. Tidak satu pun siswa Yang Amhar yang lebih mahir, lebih pandai dari Musa dibandingkanmu. dibandingkan. Iya. Nah, ada yang salah? Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Ismiyah, kemasukan apa? La nafi. Maka kaidahnya butuh apa? Isim la dan khobar la. Mana isim la? Talibah. Mana khobar la? Amharu. Amharu atau amharun? Tanwin enggak? Tapi enggak boleh tanwin. Berarti salah itu ya. Bagus, itu salah. Berarti mestinya amharu, tidak boleh tanwin. Min Musa, daripada Musa. Baik. Bagus. Selanjutnya yang kedua, Ali. La najaha biduni ta'in. La najaha biduni ta'bin. Baik. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Hah? Mana fi'il? Najah. Najah master. Najah yanjahu najahan. Master isim. Kan? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Yang kemasukan la nafi. Berarti butuh isim la, butuh khobar la. Mana isim la? Najah. Mana khobar la? Biduni. Biduni. Berupa apa ini khobarnya? Jar majrur. Bagus. Kalau biduni, bi-nya huruf jar, duninya adalah majrur dan dia tidak bertanwin, maka ta'binnya sebagai
mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Mudhafun ilaih. Nah. Tapi apa artinya? La najaha biduni ta'bin. Apa arti duni? Tanpa. Nah, bi dengan. Oke, najah artinya apa? Kesuksesan. Suksesan. Ta'bin, ta'ab. Ana ta'ab jiddan. Mana ta'ab? Lelah. Lelah. Terjemahkan. Tidak ada satupun kesuksesan tanpa lelah. Tanpa lelah. Bagus. Tidak ada kesuksesan tanpa lelah. Kecuali dapat warisan. Itu nggak ada lelah. Lelah ngabisinnya. Berarti najaha sebagai isim la ya. Biduni jar majrur adalah khabar la. Nah, yang ketiga. La ahadan jalisun amamal bait. Nah, la ahadan jalisun amamal bait. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kemasukan la nafiyah li jinsi. Berarti ada isim la, ada khabar la, betul? Mana isim la? Ahadan. Ahadan. Ahadan boleh nggak tanwin isim la? Tidak. Mestinya apa? Ahadan. Ahada. La ahada. Mana khabar la? Jalisun. Jalisun. Bagus khabar la. Amama apa? Zaraf. Zorof. Al-baiti Maaf. Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Terjemahkan. Tidak ada seseorang pun yang duduk di depan rumah. Nah, tidak ada seorang pun yang duduk di depan rumah. Bagus. Yang keempat. La faroha yadu wala husnu yastamir. Taib. La faraha yadumu wala husnu yastamirlu. Taib. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Pilihan Mana fi'il? yadu Faraha itu masdar. faroha Fariha yafrahu farahan. ya master Pak. Masdar. Kemudian kalau dia ini jumlah ismiyah atau fi'liyah berarti? Ismnya Ismiyah. Kemasukan? sudah masukkan Kemasukan la. Ya. ya Mana isim la? bismillah faroha Faraha. Mana khabar la? yadu Yadumu. Berupa apa ini khabar la? karena berapa jumlah Jumlah fi'liyah. Bagus. Mana fa'ilnya yadumu? yadu Hah? Mustatir. Takdirnya apa? akhirnya Huwa. Bagus. Huwa. Yadumu ada ya kan? Berarti huwa. Nah sekarang huwanya kembali kemana? Kembali ke faroha. Oke. Kemudian wawunya adalah atof kan? ya Kemudian setelahnya ada jumlah ismiyah lagi, kemasukan la lagi. Betul? Berarti ada isim la lagi. Mana isim la? bismillah husnu Husnu. Betul atau salah? Isim la kan wajib apa nasab. Berarti husna. Wala husna yastamiru sebagai khabar la berupa jumlah fi. Ada fa'ilnya bukan? Huwa. Mana kembali kemana? Ke husna. Ma mana farha? Kebahagiaan. kebahagiaan Dama yadumu adalah apa arti dama yadumu? Dawam. Terus menerus. Atau Abadi. abadi. Bagi. Berarti apa artinya? Tidak ada Tidak ada satupun kebahagiaan yang abadi dan tidak ada kesedihan yang terus selamanya menerus. Nah, tidak ada kebahagiaan yang abadi dan tidak ada kesedihan yang terus menerus. Bagus. Yang kelima, La hubba fa hubbi ummi. la hubba ka hubbi ummi. Masyaallah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah Ustaz. Ismiyah. Yang kemasukan la La nafi. nafiyah. Berarti ada isim la, ada khabar la. Mana isim la? La hubba. 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 Mana isim la? Khabar la? Khabarlah ummi. Hah? Khabarlah.
Ka itu apa ka? Ka itu apa? Ka itu apa? Seperti itu. Iya. Bukan ya, maknanya seperti, tapi ka itu sendiri apa? Huruf jar. Kalau huruf jar setelahnya pasti apa? Maju. Nah, yang boleh jadi khobar adalah jar dan maju. Maka mana khobarnya? Kahubbi. Jar maju. Kemudian kenapa hubbinya nggak ditanwin? Karena ada huruf jar. Memang kalau ada huruf jar terus nggak boleh ditanwin? Hah? Kamu udah boleh. Bukan, karena dia mudhof. Yang nggak boleh tanwin itu apa aja tuh? Isim nggak boleh ditanwin itu apa aja? Pertama, isim yang tidak boleh ditanwin itu pertama dia pakai alif lam, nggak boleh tanwin, betul? Yang kedua, karena dia mudhof. Yang ketiga, ghairu munsharif. Tiga itu toh kenapa fi'il isim tuh nggak boleh ditanwin? Kahubbi nggak boleh ditanwin. Pertama, apakah ada alif lam di situ? Tidak ada. Apakah dia ghairu munsharif? Bukan. Kok tahu? Saya sudah hafal ghairu munsharif kayak gitu ya. Kalau nggak lupa. Berarti apa? Satu lagi, karena dia mudhof. Mana mudhofun ilaihnya? Ummi. Maka terjemahannya apa? La hubba ka hubbi ummi. Tidak ada cinta seperti Cintanya ibu, seorang ibu. ibunya Ummi itu apa artinya Ummi? Ibu saya. Ibu saya, seperti cintanya ibu saya, Ummi. Ini Makanya jangan biasakan manggil istri. perempuan lain suruh anaknya manggil Ummi, bahaya ya. Soalnya orang-orang awam banyak yang kayak istri anak sering dipanggil Ummi. Ummi gitu ya. Belanja sayur dipanggil Umi gitu ya. Iya enggak? Dipanggil Umi jadinya apa? Ibuku sejak kapan jadi ibumu itu? Abi kita bilang Abi. Sejak kapan saya jadi bapakmu? Berarti la hubba ka hubbi ummi, tidak ada cinta seperti cinta ibuku. Masya Allah. Suamiku juga kalah cintanya ya dengan cinta ibuku. Apalagi istriku, cinta kalau pas lagi banyak duit aja. Kalau abang lagi nggak punya duit, cintanya hilang. Latihan kedua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini mudah ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ali, tidak ada iman di hati orang kafir. La imana. Jangan tanwin, kan nggak boleh tanwin. La imana Fi qalbil kafiri. Fi qalbil kafiri. Bagus. Tidak ada keimanan di dalam hati orang kafir. Bagus. Yang kedua, tidak ada keraguan di Al-Quran yang mulia. Mudah. La raiba fil Qur'anil Karim. Masya Allah. Atas. Tidak ada seorang pun guru di kantor pada hari libur. Mudah banget ini. Apa? Guru apa guru? Mudaris. Berarti la mudarisa. Tidak seorang pun guru. La mudarisa. Kantor apa? Maktab. Fil maktabi. Pada hari apa? Zorofin. Pada hari aja dulu. Yauma. Pada hari. Yaumal utlati. Libur. Utlah itu tulisannya gini. Utlah. Utlah. Yauma. Kamu lihat tadi. Yaumal utlat, pada hari libur. Berarti ini sebagai apa? Mudhofun ilaih. Ini apa? Dhorof. La mudarisa fil maktabi yaumal utlati. Selanjutnya, tidak ada air di musim kemarau. La ma'a
La ma'a bagus. La ma'a tidak ada air. Fi Fi musim kemarau. Jaw Fil Jafaf. Jafaf. Ya. Jafaf itu kering bukan mesin. Oh. Fasmus. Syita musim Dingin. dingin lawannya. Soif. Apa? Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita wasayif. Mana yang kemarau? Sayif. Nah, Fis Soif. la ma'a fi sayif. La ma'a fi as-sayf. Nah, tidak ada air di musim kemarau. Tidak ada siswa bodoh. Ayo Ali. La taliba jahlun. La taliba Jahlun. jahlun. La taliba jahlun. Tidak ada satupun siswa bodoh. Atau pakai isim fa'il lebih cocok ya. La taliba jahilun. Oh, jahil. Jahil. Jahlun. Bukan jahlun, bukan masdar. Tapi jahilun. Nah. Selanjutnya adalah latihan 3. Antum baca, kemudian tentukan i'rabnya. Kemudian terjemahkan. Silakan Mas Diu. La khaira fi ladzatin ta'qibu nadaman. Tidak ada kebaikan. Ini la nafi. La nafiyatul lil jinsi. Khaira. Khaira. Antum udah baca semua belum sampai selesai? Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian khaira Khaira dia la. isim La isim la, bagus. Mana khabar la? fi ladzatin. Fil lazatin. Ya, betul. Ya. Rupa jar dan majrur. Kemudian ta'qibud nadaman. Ini adalah jumlah jumlah fi'liyah ini adalah sebagai na'at untuk lazatin. Sifat. Jumlah fi'liyah itu sebagai na'at untuk lazatin. Nanti kaidahnya di lanjutannya. Dia ada jumlah yang dia nanti bisa jadi na'at untuk suatu kata yang nakirah. Lazatin nakirah kan? Lazatin nakirah enggak? Setelah isim nakirah ini ada jumlah fi'liyah yaitu ta'qibu fi'il mudhari, ya, ta'qibu nadaman maf'ul bih. Ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim nakirah itu na'at. Maka terjemahannya yang nanti. Ada yang. Ya. Oke. Sekarang coba terjemahkan. Tidak ada kebaikan, tidak ada satupun kebaikan di dalam kelezatan, kecuali kelezatan. Di dalam kelezatan. Yang berarti. Iya, yang Yang akibu apa mengakibatkan? Yang mengakibatkan Nadam, penyesalan. Tidak ada satu kebaikan pun di dalam kelezatan yang mengakibatkan penyesalan. Maka kata tidak ada kebaikan di dalam kelezatan yang mengakibatkan penyesalan. Maka kata yang itu karena kita tahu ini naat. Paham ya? Kalau tidak tahu maka datang yangnya dari mana gitu. Jadi untuk bisa menerjemahkan memang harus tahu kaidah. Kaidah itu harus tahu. Maka nanti ya ini kan antum masih pemula. Belum ada yang jumlah jadi naat itu belum ada, nanti di kitab berikutnya insyaallah. Selanjutnya i'rab kedua. La jida wala fusu qafil haji. Nah, ini jumlah ismiyah ya. Ismiyah kemasukan la. Berarti ada isim la, ada khabar la. Ada pengulangan la nggak di sini? Ada pengulangan la. Oke. Berarti mana isim la? Isim la jida. Baik. Kemudian wa-nya waw atau la-nya la nafiyah lagi. Betul? Fusuqa sebagai isim la lagi. Kemudian fil haji adalah jar majrur sebagai khobar dari khobarnya siapa? Khobarnya dari jida. Khobar la. Khobar la ya. Kan la-nya butuh isim dan khobar. Oh iya benar. Berarti tadi fusuko dan jidala adalah isim la. Isim la Fil haji adalah khobar la untuk la yang pertama atau la yang kedua? yang kedua.
Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Karena dua-duanya butuh apa? Butuh khobar. Asalnya kalimat ini la jidala fil haji wala fusuqa fil haji. Cuma nggak diulang. Gitu ya. Artinya tidak ada satupun jidal, debat, perdebatan, dan tidak ada perbuatan dosa besar, fusuqa, tidak boleh melakukan dosa besar fil haji, di dalam berhaji. Selanjutnya yang ketiga, La najaha ma'arro hati wal yaksi. nah, Tidak ada apa tadi najah? kesuksesan Tidak ada kesuksesan bersama roha, istirahat nah, wal ya'si. dan yaksi enggak. Hah? Yaksi enggak, belum ketemu. Ketemu. Siapa yang udah ketemu? Ya'si apa? Penyesalan, Putus asa. Putus asa. putus asa. Tidak ada kesuksesan dengan istirahat dan putus asa. Nggak bakalan sukses. Tidak ada kesuksesan itu bahkan artinya tidak bakal sukses orang yang banyak istirahat dan orang yang putus asa. Dikit-dikit istirahat, dikit istirahat. Gimana mau sukses? Baik. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ismiyah, Ustaz. Baik. Jumlah ismiyah yang kemasukan la nafiyatul jinsi. Maka yang dibutuhkan apa? Isim la dan khobar la. Mana isim la? Najah Mana khobar la? ma'arro hati Berupa apa itu? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Yaitu apa? Zorof dan mudhafun ilaih. Wal ya'si sebagai apa? Wa-nya apa itu? wa atau Ya, al ya'si maktub. ma'tuh. Masya Allah. Pas. Masih ada. Kan, Ali yang keempat. Kan udah selesai tuh. La fil qalbil mutma'inni ghillun wala bughdun. Wala bughdun. Tidak ada Ya, terjemahkan. Tidak ada di dalam hati di dalam hati yang mutmain, hati yang apa? tenang, Hati yang tenang. Apa yang tidak ada? Ghil. kelalaian, Ghil. Apa ghil? Dengki. Nah, wal bugd. Bugdun apa? kelalaian, Hah? Bugdun tadi baru apa? Benci. Ghil itu dengki dan bugdun benci. Kebencian ya, kedengkian dan kebencian. Tidak ada di dalam hati yang tenang itu kedengkian dan juga tidak ada kebencian. Baik. La-nya la apa? La nafi. Mana isim la? Tidak ada. Kenapa enggak ada? Karena la-nya tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena antara la dengan isimnya dipisahi oleh jar dan majrur, yang berarti dia tetap jadi apa? Bukan, la-nya la biasa dan isim la-nya bukan isim la tapi apa? Mubtada. Mana mubtada? al-mutam, Lah, mubtada pasti rafa. Mana rafa? Hah? Ghillun, itu mubtada. Mana kabarnya? Fil qalbi, dikedepankan. Kan dia yang memisahkan tadi antara mubtada dengan la-nya. Itu yang dipisahkan oleh khobar fil qalbi. Itu fil qalbi jar majrurnya adalah khobar yang dikedepankan. Namanya nanti khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Kemudian al-mutma'inni sebagai apa? Siapa tahu? Di dalam hati yang tenang. Berarti al-mutma'inni al-qalbi, di dalam hati yang tenang. Berarti tenangnya di dalam hati yang tenang. Gimana? Kata yang itu menunjukkan dia di dalam hati yang tenang tidak ada apa? Ghil.
wala bu. Selanjutnya terakhir yang kelima, silakan. Husnul khatimah ya. Khairin nadimun. Tidak ada pelaku kebaikan yang menyesal. Yang menyesal. Taib. Nadimuna, jamak enggak? Jamak. Berarti fa'ili jamak enggak? Iya. Hah? Jamak. Itu asalnya adalah fa'ilina. Nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Lana. Bukan. Karena dia mudhof. Khairin itu kenapa dibaca jar? Mudhofun? Nah, jamak muzakkar salim itu kan fa'iluna, fa'ilina, betul? Kalau lafadznya jamak muzakkar salim itu jadi mudhof, maka nunnya wajib dibuang. Maka fa'ilina itu nun dibuang jadi fa'ili. Itu lihat, nunnya enggak ada. Tapi ya-nya masih ada kan? Ini menunjukkan dia ada pembuangan nun. Berarti ini adalah jamak. Betul? Maka tidak ada satupun para pelaku, jamak kan, para pelaku kebaikan, mereka menyesal. Taib. Lanya lah apa ini? Fa'ili Ya isimlah dan dia mudhaf. Al khairin mudhafun ilaih. Nadimuna ya kalau sudah ada isimlah berarti ada apa? Khobar lah. Yang namanya la nafiyatul jinsi dia butuh isim dan khobar sama dengan inna wa akhwatuha. Cuma bedanya isim la dia tidak boleh ma'rifah, tidak boleh tanwin. Masya Allah, selesai juga. Nadimuna adalah khobar lah. Baik, ada pertanyaan nggak? Tapi enggak apa-apa ya, kalau lupa-lupa dikit enggak apa-apa. Karena nanti abis ini kita ganti kitab Muyassar yang tipis itu, bahasnya ini juga. Tapi dia sudah dalam bentuk tulisan Arab, cuma berharokatnya. Nanti kita bahas ini sama, cuma dia dalam bentuk dalam bahasa Arab dan contoh-contohnya beda-beda. Latihannya juga beda. Itu memperdalam lagi pemahaman kita. Setelah itu nanti kita ganti kitab Mukhtarot. Mukhtarot juga itu juga sama. Itu juga pembahasannya masih ini juga, tapi nanti ada pengembangan lebih dalam lagi sedikit. Kemudian setelah itu kita ambil dari Mukhtarot itu ada tasrifan yang dulunya antum belum lengkap. Tasrifan yang antum pelajari kan belum lengkap. Nah, dilengkapi di situ. Selesai itu baru kita masuk ke kitab Mulakhos. Mulakhos itu kitab Arab membahas tentang nahwu ini, tapi sudah gundul. Nah, itu udah praktek berarti kan? Sudah praktek baca kitab gundul, kemudian menggunakan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Yang dibahas apa di kitab itu? Ya ini juga pembahasan tentang nahwu juga. Paham ya? Jadi kita belajar nahwu dengan bahasa Arab gundul. Gitu. Setelah itu selesai, maka antum bebas mau baca kitab apapun, insya Allah udah bisa. Mau baca kitab akidah, mau baca kitab fikih, mau baca kitab apapun udah bisa. Insya Allah. Saya semangat, insya Allah nanti Allah kasih kemudahan kalau kita istiqomah. Tapi kalau kita nggak istiqomah, gimana mau kasih kemudahan? Enggak. Walaupun kita ketinggalan sedikit, kejar. Jangan tidak ada kesuksesan dengan dengan santai istirahat dan dengan putus asa, itu enggak? La najaha ma'aroha wa ya'si dan putus asa. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.